guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya di Iris Ningsi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 tema dengan penampilan yang berbeda-beda. Nah, tentu kalian penasaran kan tema-tema apa yang akan saya bahas? Tak lupa juga ini adalah penugasan dari dosen saya, Dr. Magdalena Wulur, SEMR. Nah, sebelum ditonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Kita masuk pada tema yang pertama, yaitu era industri 4.0. Saat ini dunia sedang berada di era industri 4.0. Terlepas dari siap atau tidak, mau atau tidak, perkembangan teknologi yang semakin canggih telah mengantarkan masyarakat dunia di titik ini. Nah, era industri 4.0 ini bukan dimulai baru-baru ini, tetapi dimulai saat tahun 2011. Nah, apa sih yang dimaksud dengan era revolusi 4.0? Nah, yang dimaksud dengan era revolusi 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Secara sederhana dapat dipahami bahwa era industri 4.0 merupakan perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomatis dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem cyber fisik, internet, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Yuk kita lanjut ke tema yang kedua, tapi sebelum itu saya akan merubah penampilan saya terlebih dahulu ya. Gimana guys dengan penampilan yang kedua saya? Tentunya ada perubahan dong. Nah, kita masuk pada tema yang kedua yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya coronavirus 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus COVID-19 diduga menyebar di antara orang-orang melalui percikan pernafasan yang dihasilkan melalui batu. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan biasa. Yuk kita masuk pada tema yang ketiga yaitu manajemen operasional. Nah, menurut Jay Heiser dan Barry Render, manajemen operasional merupakan bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, dan faktor produksi lain yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional juga dapat diartikan sebagai pengelolaan semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Nah, adapun tujuan dari manajemen operasional yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan, yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan, yang ketiga, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Dan yang kelima yaitu mengurangi waktu proses produksi.
Nah, pembahasan terakhir yaitu saya akan menggabungkan ketiga tema tersebut menjadi satu. Tetapi sebelum itu saya akan melakukan perubahan dulu ya pada diri saya. Hai guys, kembali lagi bersama saya yang telah merubah penampilan saya seperti ini. Menurut kalian gimana nih? Nah, sekarang saya akan membahas tema yang terakhir yaitu manajemen operasional di era 4.0 dalam masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya kalian sudah tahu dong, COVID-19 ini telah banyak merugikan kita bahkan negara, di mana proses produksi dan penjualan harus diberhentikan karena tidak bisa berinteraksi secara langsung. Tapi tenang ya, untungnya kita sekarang telah berada di era industri 4.0 di mana semua kegiatan yang dilarang oleh pemerintah itu bisa kita lakukan kembali dengan cara teknologi yang canggih seperti mesin, gadget, dan situs-situs jual beli yang bisa diakses secara online tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan banyak orang dan juga mengurangi resiko terjangkitnya penyakit COVID-19 ini. Di era ini sudah banyak mesin-mesin canggih yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi, proses produksi suatu barang masih bisa dilaksanakan walau dengan karyawan yang terbatas. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi manajer operasi karena tidak mengeluarkan uang yang lebih untuk membayar gaji karyawan yang banyak. Nah, coba deh kalian bayangin jika kita belum berada di era industri 4.0 ini. Tentunya belum ada mesin-mesin canggih yang bisa membantu pekerjaan kita untuk memproduksi suatu barang atau masih menggunakan tenaga manual. Apalagi dalam masa PSBB sekarang, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya diam di rumah dan menunggu pandemi ini berakhir. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sekarang telah berada di era industri 4.0 ini. Jadi kita bisa berbelanja online, memproduksi suatu barang dengan tidak melibatkan orang banyak secara langsung. Sekian dulu sedikit penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua yang menonton. Tak lupa saya berterima kasih kepada kakak mentor saya, Kak Jeremy Rambing, yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.